Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Ramadan, NPM AMI 212057, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pisman Bedi, MKom MM MSc. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS yang bertema presentasi, wawancara, negosiasi, dan konsultasi. Baik, langsung saja kita menuju topik pembahasannya. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin, berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Syarat presentasi: 1. Menguasai materi dan bahasan dengan baik. 2. Mempunyai keberanian. 3. Memiliki ketenangan sikap. 4. Sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. 5. Sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. 6. Memperlihatkan sikap yang tidak kaku dan tidak canggung. Jenis presentasi: 1. Presentasi dadakan impromptu. 2. Presentasi naskah manuskrip. 3. Presentasi hafalan memoriter. 4. Presentasi extemporer. Tujuan presentasi: 1. Menyampaikan informasi. 2. Meyakinkan pendengar. 3. Menghibur pendengar. 4. Memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. 5. Melakukan penjualan. 6. Membuat suatu ide atau gagasan. 7. Menyentuh emosi pendengar. 8. Memperkenalkan diri. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog tanya-jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung, menurut I. Jumhur dan Muhammad Surya tahun 1985. Jenis wawancara: 1. Man in the street interview, untuk mengetahui pendapat umum masyarakat terhadap isu persoalan yang akan diangkat menjadi bahan berita. 2. Casual interview, wawancara mendadak, jenis wawancara yang dilakukan tanpa persiapan perencanaan sebelumnya. 3. Personality interview, wawancara terhadap figur-figur publik terkenal atau orang yang memiliki kebiasaan atau prestasi atau sifat unik yang menarik untuk diangkat sebagai bahan berita. 4. New interview, wawancara untuk memperoleh informasi dari sumber yang mempunyai kredibilitas atau reputasi di bidangnya. Wawancara yang baik: 1. Lakukanlah persiapan sebelum melakukan wawancara. 2. Taatilah peraturan dan norma-norma yang berlaku di tempat pelaksanaan wawancara tersebut. 3. Jangan mendebat narasumber. 4. Hindarilah menanyakan sesuatu yang bersifat umum dan biasakanlah menanyakan hal-hal yang khusus. 5. Ungkapkanlah pertanyaan dengan kalimat yang sesingkat mungkin dan to the point. 6. Hindari pengajuan 2 pertanyaan dalam 1 kali bertanya. 7. Pewawancara hendaknya pintar menyesuaikan diri terhadap berbagai karakter narasumber. 8. Pewawancara juga hendaknya bisa menjalin hubungan personal dengan narasumber. 9. Jika kita mewawancari seseorang tokoh yang memiliki lawan ataupun musuh tertentu, bersikaplah seolah kita memihaknya, walaupun sebenarnya tidak demikian. 10. Seorang reporter pers yang belum ternama, seperti pers kampus dan sebagainya, kendala terbesar dalam proses wawancara biasanya bukan wawancaranya itu sendiri, melainkan proses untuk menemui narasumber. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Negosiasi diartikan sebagai proses penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat konflik saling bergantung. Ciri-ciri negosiasi: 1. Adanya kesepakatan yang saling menguntungkan. 2. Mengarah pada tujuan praktis. 3. Memprioritaskan kepentingan bersama.
4 merupakan sarana untuk mencari penyelesaian. Konsultasi. Konsultasi adalah sebuah dialog yang di dalamnya ada aktivitas berbagai dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema. Oleh karenanya, konsultasi adalah sesuatu yang edukatif dan inklusif. Tujuan konsultasi: 1. Mengembangkan dan menyempurnakan lingkungan belajar bagi siswa, orang tua, dan administrator sekolah. 2. Menyempurnakan komunikasi dengan mengembangkan informasi yang diantara orang yang penting. 3. Mengajak bersama pribadi yang memiliki peranan dan fungsi bermacam-macam untuk menyempurnakan lingkungan belajar. 4. Memperluas layanan dari ahli. 5. Memperluas layanan pendidikan dan guru dan administrasi. 6. Membantu orang lain bagaimana belajar tentang perilaku. 7. Menciptakan suatu lingkungan yang berisi semua komponen lingkungan belajar yang baik. 8. Menggerakkan organisasi mandiri. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan, itu adalah kekurangan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.